Assalamualaikum, salam sejahtera. Kami SMP Negeri 3 Banjar, Sekolah Penggerak Angkatan ketiga. Pada kesempatan ini akan membuat praktik baik dalam pembelajaran. Praktek baik ini sebagai upaya peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan pembelajaran, sekaligus menjadi umpan balik sehingga menjadi bahan bagi perbaikan pembelajaran di sekolah. Praktik baik pembelajaran ini dibuat sesuai dengan semangat kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Persiapan yang kami lakukan diantaranya adalah menyiapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan belajar matematika. Sebelumnya tapi kita akan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada pagi ini berjalan dengan baik. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, Bapak ingin tahu apakah di antara kalian ada yang bisa masuk hari ini? Masuk semua? Semua. Terima kasih. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bangun datar segi 4. Bangun datar segi 4. Seperti yang kalian lihat di dalam slide ini, kalian itu sudah familiar atau sudah sangat sering melihat bangun-bangun seperti ini. Ada bangun belah ketupat yang sering menghias tepi-tepi jalan untuk rambu lalu lintas. Sering lihat anak-anak? Sering. Ada layang-layang, ada persegi panjang. Nah, kemudian ini yang mungkin sudah jarang kalian temui, yaitu atap dari rumah kuno yang di atap ini atau gentengnya berbentuk semacam trapesium. Itu adalah bangun-bangun yang sering kalian kenal. Kita akan belajar tentang ini anak-anak, yaitu tentang kelilingnya dan tentang luasnya. Nah, keliling dan luas bangun datar segi 4 ini yang akan kita pelajari. Setelah pembelajaran ini nanti kita akan memperoleh apa? Apa yang ingin kita capai setelah pembelajaran ini? Kalian diharapkan bisa menyebutkan rumus keliling bangun datar segi 4. Yang kedua, kalian diharapkan bisa menyebutkan rumus luas bangun datar segi 4. Kemudian diharapkan kalian bisa menggunakan rumus keliling dan rumus luas bangun datar segi 4 untuk menyelesaikan soal matematika. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi inti, kita lakukan tes diagnostis dulu. Karena untuk bisa mempelajari bangun datar segi 4, setidaknya kalian harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Kalian harus paham tentang luas persegi panjang dan keliling persegi panjang, luas segitiga dan keliling segitiga. Kalau kalian sudah paham ini, nanti masuk ke bangun segi 4 yang lainnya akan mudah kita lakukan. Nah, coba keluarkan kertas, kemudian kerjakan soal ini. Saya beri waktu 1 menit, kemudian dikumpulkan untuk mengetahui di antara kalian mana yang sudah menguasai kemampuan prasyarat dan mana yang belum. Silakan. Baik anak-anak, bagi yang sudah selesai sebelum waktunya tidak apa-apa, bisa langsung dikumpulkan. Dan yang lainnya menyusul segera dikumpulkan untuk kita koreksi, sehingga saya bisa mengelompokkan kalian menjadi kelompok yang belum menguasai prasyarat dan yang sudah menguasai prasyarat. Silakan. Baik, dikumpulkan yang sudah.
taruh di situ. Anak-anak, hasilnya sudah saya koreksi dengan cepat karena soalnya hanya 2 saja. Baik, dari hasil koreksi saya, mohon untuk Putri, Dila, dan Nanda mengumpulkan sendiri ya untuk mendapatkan pendampingan dari saya. Sisanya melakukan eksplorasi, baik bisa buku paket, bisa komik yang sudah saya buat sebagai sumber belajar saya. Silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Untuk anak-anak yang sudah mencapai kemampuan prasyarat, kalian bisa bereksplorasi ya dengan sumber belajar yang saya buat, yaitu sebuah komik. Kalian pelajari, ini saya bagikan, atau kalian bisa membaca sumber-sumber buku teks yang lainnya. Oke, ini tolong dibagikan ke teman-temannya. Sedangkan untuk teman kita yang ini akan kita pandu untuk memperdalam pengetahuan prasyarat. Kamu tentu sudah mengenal ya pelajaran waktu SD tentang luas persegi panjang. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Di sini panjangnya berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sementara lebarnya berapa satuan? 4. Sehingga luasnya adalah 4 kali 9 atau 9 kali 4. Sedangkan kamu juga sudah mengenal waktu SD, yaitu tentang luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi, di mana alas dan tinggi adalah saling tegak lurus. Oke, kamu bisa menyelesaikan soal ini ya, tolong diselesaikan. Anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran ini. Dengarkan, ada sebuah pertanyaan menarik. Dapatkah kita menemukan rumus luas bangun datar segi 4 dengan mengolah bentuk bangun? Tentu saja kalian sulit kadang-kadang mengingat luas dari jajar genjang, luas dari belah ketupat, luas dari layang-layang, luas dari trapesium. Tapi dengan mengolah bentuk bangun tersebut, kita akan dengan mudah menentukan luasnya. Sekarang kita coba dengan lembar kerja. Kita bagi lembar kerjanya, 1 lembar kerja untuk 2 orang. Baik anak-anak, kita masuk ke lembar kerja. Kamu amati di dalam lembar kerja tersebut. Coba kalian amati. Kita mulai dari bangun jajar genjang. Jajar genjang. Komponen-komponen dalam bangun jajar genjang apa anak-anak? Ada alas, ada tinggi, ada sisi samping. Paham ya? Kemudian coba akan kita potong sesuai dengan gambar di sini. Ada gunting di sini. Kita potong ya. Kita potong. Coba dipraktikan. Ini kita potong bagian ini. Nah, jajar genjangnya sudah terpotong bukan? Sudah ya? Sudah. Nah, sekarang kita coba kita tempel bagian yang terpotong ke bagian yang lain. Seperti ini. Nah, sekarang membentuk apa? Membentuk apa? Yang keras, membentuk apa? Ya, jadi luas jajar genjang tadi akan sama dengan luas persegi panjang. Dengan ukuran alas kali tingginya. Siapa? Tingginya jajar genjang. Dengan demikian kalian bisa melengkapi rumus luas jajar genjang dengan alas kali tinggi. Dan saya ingatkan kembali lagi, komponennya tadi ada apa? Ada alas, ada tinggi jajar genjang, ada sisi samping jajar genjang, ada sisi atas. Sampai di sini ada pertanyaan? Sekarang yang berikutnya, kita
Bagaimana cara mencari luasnya? Kita ikuti petunjuk. Di sini kita potong di salah satu diagonalnya. Kita coba praktikkan. Hasilnya apa ini anak-anak? Hasilnya adalah dua buah segitiga yang sama. Dengan demikian, luas dari belah ketupat sama dengan luas dari dua kali segitiga ini. Betul anak-anak? Seperti apa hasilnya? Kalian tulis dan kita cocokkan dengan hasil di layar. Nah, perhatikan di layar, apakah sudah sesuai dengan hasil yang kamu kerjakan anak-anak? Nah, kita tunggu. Nah, di sini anak-anak, karena setelah kita potong dan kita susun ternyata jajar genjang membentuk persegi panjang, maka luas jajar genjang bisa kita tulis menjadi seperti rumus persegi panjang. Kamu lihat, tadi hasilnya adalah alas kali tinggi. Ya, hasilnya seperti itu. Dan belah ketupat kita potong sehingga luas belah ketupat pada dasarnya adalah dua kali luas segitiga yang salah satunya terpotong tadi. Ya, luas segitiga seperti tadi di dalam pengetahuan prasyarat yang harus kamu ketahui yaitu setengah kali alas kali tinggi. Dimana jika ini terpotong maka alasnya adalah AC, tingginya adalah ED. Anak-anak, tadi kalian sudah bersama-sama mencari rumus keliling, rumus luas dari bangun datar segi 4 lewat mengerjakan LK dan lewat otak-atik atau reka bentuk dari bangun datar itu sendiri. Ada yang dipotong, ada yang disambung gitu ya. Sehingga kalian bisa menentukan rumus luas maupun ruas keliling, baik itu bangun jajar genjang, bangun belah ketupat, bangun layang-layang maupun bangun trapesium. Nah, sekarang kita coba apakah kita sudah bisa menerapkan ke dalam berbagai soal setelah bisa menemukan rumusnya, bisa menerapkan ke dalam soal matematika. Kalian bisa coba dua buah soal yang ada di slide. Silakan kalian kerjakan. Baik anak-anak, saya sudah lihat tadi kalian mengerjakan, ada yang sudah cepat mengerjakannya, ada yang perlu tahap-tahap agak lama, tapi saya lihat kalian sudah berusaha dengan baik. Kita coba cocokkan hasilnya dari pekerjaan kamu dengan hasil yang ada di slide. Nah, nomor 1 kurang lebih jawabannya seperti ini, demikian juga dengan nomor 2. Bagi kalian yang salah bisa diperbaiki atau mungkin mengajukan berbagai pertanyaan pada saya atau kepada teman kalian. Dan bagi yang sudah betul, kita beri tepuk tangan yang meriah. Anak-anak, kalian sudah mengerjakan soal tadi. Sekarang akan saya beri tantangan soal yang lebih kompleks atau lebih jelimet atau lebih sulit. Nanti hasilnya kalian kumpulkan dan akan saya koreksi di luar pelajaran ini. Dan soal untuk yang tingkatan yang ini dapat kalian kerjakan. Soalnya adalah seperti ini. Saya beri waktu satu soal 3 menit. Ya, silakan kerjakan. Baik anak-anak,
kita sudah melakukan perjalanan yang menarik mulai dari awal sampai akhir pembelajaran ini. Saya ingin tahu banyak hal, reaksi kalian, perasaan kalian, dan pemahaman kalian dari materi ini. Ya, sesi seperti ini biasa kita sebut dengan refleksi dan 4 baris. Kalian bisa menuliskan semua unek-unek di sini, tapi ada panduannya ya, ada panduannya, tidak sembarangan. Ya, kita bagikan, kemudian kalian isi, nanti dikumpulkan, sebagian nanti bisa menyampaikan secara lisan kepada saya. Baik, kita bagi. Perkenalkan, nama saya Niko Tristiawan dari kelas 7A. Ya, bagaimana perasaanmu Niko? Senang sekali. Lanjut ke refleksi yang kedua. Apa hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dari Kolaborasi atau kerjasama. dengan Yang menyenangkan dari kerjasama waktu mengerjakan lembar kerja apa? Yang menyenangkan? dia tahu rumus dan data. Ya, bagaimana dengan rekan kolaborasi kamu? Teman kamu ngeyelan atau menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan, ya. Beri tepuk tangan dong Niko. Anak-anak, saya akan merefleksi hasil pertemuan hari ini. Saya sangat senang sekali kalian bisa begitu antusias mengikuti pelajaran ini. Dan harapan saya bagi anak-anak yang kerjasamanya belum bagus bisa ditingkatkan pada pertemuan berikutnya. Sanggup anak-anak? Sanggup. Semoga hari ini pelajaran ini sangat bermanfaat bagi kita, sekaligus menambah pemahaman kita tentang rumus keliling maupun rumus luas bangun datar segi 4. Sampai jumpa lagi. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Jangan lupa tugas-tugas, jika ada tugas rumah kalian kerjakan nanti sampai di rumah ya. Baik, saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.